warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Widya Rusmawati dari kelas 10 TAP 2 akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore pada abad ke-18. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua hari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacaan dan Kesultanan Jailolo. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki The Spitz Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan di dunia saat itu, sehingga menarik minat bangsa-bangsa lain baik dari Nusantara sendiri maupun dari Eropa, seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris untuk datang ke Maluku. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Maskur Malamo pada 1257. Malamo juga sekaligus menjadi Raja Kolano pertamanya. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad politik kesultanan. Tidak ada informasi yang pasti tentang kapan Islam pertama kali masuk ke Maluku. Satu hal yang pasti, Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, ketika Kolano atau Raja Mahrum, penguasa Ternate ke-18, memeluk Islam yang lalu diikuti seluruh kerabat dan pejabat istana. Meski baru memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, keberadaan banyak pedagang Arab di Ternate. Sejak awal berdirinya kesultanan ini pada tahun 1257 menunjukkan kerajaan ini telah sedikit banyak mengenal agama Islam. Mereka sengaja melancarkan taktik membina hubungan baik dengan penguasa setempat. Selanjutnya, lama-kelamaan sikap Portugis semakin membuat Sultan Ternate, Sultan Khairun, merasa tidak nyaman, terutama ketika mereka mulai melakukan hal-hal seperti: 1. Melakukan kegiatan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Sultan Khairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan melakukan penyerangan terhadap Portugis. Namun ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Putranya Sultan Babulah menggantikannya dan meneruskan perlawanan. Sultan Babulah kemudian melakukan perlawanan pada 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis. Saat pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, putra Raja Kolano marhum. Informasi di bagian awal bab ini tentang para santri dari Maluku yang memperdalam ajaran Islam dengan berburu pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Kemungkinan besar terjadi pada masa ini. Zainal Abidin sendiri bahkan dikabarkan pernah belajar secara pribadi kepada Sunan Giri, di mana ia dikenal dengan sebutan Sultan Bualawa, Sultan Cangkih. Sultan Zainal Abidin sendiri meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Pada masanya pula, Islam diakui sebagai agama resmi. Syariat Islam diberlakukan dan lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama dibentuk. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kesultanan-kesultanan lain di Maluku. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Kemudian melakukan perlawanan pada 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate. Pada 1575, bangsa Portugis dipaksa menyingkir ke Ambon. Serangan tersebut memaksa mereka menyingkir ke arah selatan menuju timur, serta menguasai daerah tersebut pada 1578. Namun, di sisi lain, kekalahan Portugis malah menjadi pintu masuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda mendapatkan momentum yang tepat.
pada tahun 1580. Spanyol yang telah bersatu dengan bangsa Portugis mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Sultan Babulah wafat pada tahun 1583. Penyebabnya masih Sultan Babulah masih diperdebatkan. Jeda. Jedana non deh. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk badan administratif yang disebut Gouvernement van Amboina atau GVA di Maluku, yang mencakup juga Banda, Kei, Aru, Tanimbar, serta Teon Nila Serwa. Sistem monopoli yang diterapkan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah lambat laun mengundang perlawanan rakyat Maluku, tetapi selalu gagal membendung kekuatan Belanda. Itu Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu pada 1521 dalam rangka mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada 1663 karena protes pihak Portugis yang menganggap Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas 1949, Tidore menjadi kesultanan paling independen di Maluku. Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Nuku pada tahun 1738 sampai 1805. Sama halnya Babulah di Ternate. Sultan Nuku anti-imperialis karena sikapnya ini. Pengaruh budaya Portugis dan Belanda atau VOC lebih berpusat di luar Kesultanan Ternate dan Tidore, seperti di Maluku Selatan, Ambon, yang menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Protestan. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babulah dalam mengusir bangsa Portugis tahun 1575 adalah kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Buya Hamka bahkan mengatakan kemenangan Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Ada sumber tertulis yang menyebutkan bahwa Islam yang ada di Papua berasal dari Bacan. Ketika itu, Bacan diperintah oleh Sultan Muhammad Bakir, dan dengan kekuasaannya banyak orang Papua yang masuk Islam. Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin pada 1521. Raja Bacan memang telah banyak menaklukkan suku-suku di Papua sambil terus meluaskan wilayahnya hingga ke semenanjung Onin Pakpa 1606. Adapun dari sumber sejarah Kesultanan Tidore sekitar tahun 1443, Sultan Tidore ke-10 Sultan Ibnu Mansur mengangkat putra Sultan Bacan menjadi raja sekaligus menjadikan sebagai menantu. Di bawah pemerintahannya berkembang 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, yaitu Kerajaan Salawati, Misol, Sailolop, dan Kerajaan Waigo. Terdapat pula kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara. Masuknya pengaruh Islam di wilayah ini, terutama di Lombok, diperkirakan sejak abad 16. Islam masuk ke Lombok dibawa oleh Sunan Perapen, anak dari Sunan Giri. Adapun pengaruh Islam sampai ke Sumbawa melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik yang